kebetulan kita sudah menghadirkan sosok narasumber yang sangat inspiratif. Beliau merupakan lulusan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan angkatan 47 di Prodi Teknologi Aquaculture. Beliau merupakan sosok wanita yang hebat, yang sangat mandiri, di mana ilmu perikanannya dikaitkan dengan masakannya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah sukses di bisnis masakan dan juga konten kreator yang sangat hebat. Baiklah, inilah kita sambut the kitchen queen kita, Kak Intan Jakia. Selamat sore Kak Intan. Hai, selamat sore semuanya. Aduh, happy banget nih mukanya. Aduh, bahagia. Biar nular happy-nya. Oke. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan kita lebih jauh nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong? Tak kenal maka taruh. Oh, enggak dong. Sayang. Boleh dong Kak, disapa dulu nih teman sirip kita yang sudah bergabung, dan boleh juga nih diceritain nih Kak Intan ini sosok yang seperti apa dan siapa gitu. Mungkin banyak dari teman-teman kita ini yang belum tahu nih, siapa sih Kak Intan Zakia itu gitu. Oke. Hai semuanya. Selamat sore. Jadi memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Oke semuanya. Salam kenal, saya Intan. Saya adalah seorang alumni Poltek AUP Angkatan 47, program studi Teknologi Aquaculture. Sekarang saya memiliki usaha skala rumah tangga, dan juga saya bisa dibilang konten kreator di bidang masak. Jadi sering berbagi resep masakan gitu. Terus punya usaha di bidang kuliner, punya kegiatan-kegiatan yang positif dan juga menghasilkan uang gitu. Kalau bahasa Gen Z itu menghasilkan cuan. Walaupun ibu rumah tangga tapi tetap produktif ya Kak ya. Betul banget gitu. Walaupun sebelumnya saya pernah bekerja, jadi pada saat lulus dari Politeknik AUP tahun 2015, itu saya langsung bekerja di kampus sebagai salah satu teknisi di lab budidaya. Waktu itu di hatchery, lanjut saya menjadi sesri Pakdir Politeknik AUP tahun itu. Akhirnya setelah itu, iya, betul. Jadi sebelum punya usaha itu saya sempat bekerja back to kampus gitu. Jadi benar-benar iya, rezekinya di situ ternyata akhirnya bisa punya usaha, bisa menjadi seorang yang membuat ibu rumah tangga tuh sebenarnya ya bisa produktif gitu, nggak cuma diem di rumah aja gitu. Dan saya bisa berbagi resep, mudah-mudahan menginspirasi gitu ya. Semoga makin banyak ibu rumah tangga yang produktif seperti Kak Intan lainnya nantinya. Amin. Nah, Kak Intan nih, untuk lulusan teknologi aquaculture nih, Kak Intan, biasanya kan identik dengan benih, manajemen pakan, manajemen kualitas air gitu, Kak Intan. Nah, alhamdulillah nih Kak Intan sekarang malah suksesnya di bisnis masakan dan juga konten kreator gitu kan. Nah, apa sih Kak yang melatar belakangi terjadinya transisi yang berani itu gitu sampai akhirnya kakak menjadi sesukses ini gitu. Apakah memang hobi masak ini sudah ada sejak zaman masa taruni atau bahkan malah muncul ketika setelah lulus kuliah gitu Kak? Oke, jadi waktu lulus aja kan saya memang di budidaya ya, maksudnya masih di lab budidaya, jadi memang masih berkecimpung sekali dengan dunia aquaculture, budidaya, tadi kamu bilang teknisi, mungkin ya paling pekerjaannya tuh kualitas air, budidaya, dan lain-lain. Cuma memang ilmu itu kan sebenarnya nggak cuma berhenti sampai di situ aja. Jadi kalau misalkan kita lulusan, taruhlah ya lulusan apa, dan kita bekerja itu, ya kalau adanya bekerjanya di lulusan kita, ya kita jalani. Kalau misalkan ternyata rezekinya sedikit agak
melebar di bidang yang lain, kenapa enggak gitu. Sebenarnya memang Iya. jauh sekali. Jadi jauh sekali dari saya menjadi seorang budidaya perikanan ya, terus lanjut ke ternyata suka masak gitu. Dari awal mungkin dari masa taruni itu nggak begitu suka masak malah, karena kan kita selama itu di asrama kan, Iya, iya, dan iya, iya. betul. Terus akhirnya hobi masak itu ya karena kita sudah terus bertambah umur, akhirnya menikah, masa kita nggak bisa masak kan gitu awalnya. Akhirnya Oke. ternyata Itu mendorong ya Kak ya. betul, akhirnya ya sebenarnya ilmu manajemen semuanya kepake kok, walaupun manajemennya beda teknisi ya. Jadi kayak ya, terus seharusnya ilmu manajemen atau usahanya itu, analisis usahanya tetap saya pakai sampai sekarang. Karena sebagai salah satu owner dari apa ya, Mama Jo Kitchen ya kan, sebagai owner diri saya sendiri sebagai content creator yang sudah dibayar oleh brand, itu kan sebenarnya ada manajemen usaha yang harus saya kelola di situ. Sebenarnya beda teknisinya aja, walaupun lulusan teknologi aquaculture bidangnya perikanan, tapi untuk analisis usahanya, untuk Tetap manajemen dipakai. waktu, tetap dipakai. Semuanya kepakai kok. Nempel Dan sampai sekarang. pilih-pilih pilih ikan ya kan itu bisa kepake loh untuk masakan. Ya kan Oke. pilih seafood itu bisa dipakai untuk masakan gitu. Iya. Oke. Nah, Kak Intan, kan banyak nih lulusan Poltek AUP ini yang lebih memilih kerja kantoran atau teknisi lapangan nih. Mm-mm. Apa sih yang membuat Kak Intan itu yakin dengan memulai usaha entrepreneur ini? Oke, gue harus mulai usaha ini gitu. Mm-mm. Dibandingkan dengan kerja kantoran seperti yang Yang aku bilang lainnya. tadi gitu. Nah itu adalah pilihan, betul ya. Jadi Iya, pilihan betul. saya itu memang waktu awal lulus itu saya di kantor, bahkan ibaratnya saya bekerja full 1 hari di Iya, kantor benar. dan saya pulang hanya untuk istirahat terus capek. Sedangkan saat itu saya sudah menikah dan memiliki anak. Akhirnya kita ada pilihan, pilihan hidup namanya ya kan. Loh, kalau misalkan memang saya harus disuruh sama suami, berarti saya harus ikuti. Jadi awal mulanya memang saya disuruh sama suami, ya udah kita di rumah aja. Nah, tapi kan saya berpikir, masa saya nggak bisa produktif nih, sedangkan saya adalah seorang yang aktif, ya kan, saya Benar. masih sehat dan gagah gitu. Jadi, mulai dari situ, ternyata sampai sekarang saya, alhamdulillah banyak sekali gitu. Kegiatannya lah, cukup banyak kegiatannya. Bahkan saya itu ikut cooking challenge, Oke. ikut lomba masak, bahkan sudah ya Wah, lumayan Iya. lah. Iya. luar Bang, biasa. Dari awalnya mencoba, sekarang jatuh cinta ya Kak ya sama iya, pekerjaan yang betul, Mantap ya. betul, jatuh cinta sekali, betul. Oke. Oke, Kak Intan, seperti yang apa ya dari segi omongannya tuh berbicara Kak Intan, kami lihat itu Kak Intan Public merupakan speaking-nya bagus. public speaking bagus, sosok wanita yang mandiri gitu ya Kak. Betul. Nah, sebenarnya nih kita kaitkan dengan perempuan nih kayak kami ini nih, seperti dua host yang ada di depan kakak ini. Sebenarnya Kak, skill untuk mandiri gitu, memiliki usaha sendiri ini di zaman sekarang, zaman now ini seberapa penting gitu Kak? Karena kan melihat kakak semandiri itu gitu Kak. Nah, boleh dibisikin juga sebenarnya yang menjadi support system yang mendukung kakak oke gitu, nggak apa-apa. Nyemplung ke dunia konten kreator, di entrepreneur bisnis masakan gitu. Siapa tuh Kak? Oke, yang pertama support system saya itu pasti suami, itu Masya number Allah. one. Ya, Oke, terus oke. orang tua saya, terus keluarga saya. Jadi gini, berani gagal, ya kan? Berani gagal itu wajib. Jadi kalau misalkan bahkan saya dalam posisi sekarang aja saya pikir, duh kalau misalkan saya jualan terus nggak laku gimana ya? Karena kan kita masakan. Kalau Iya, saya iya, itu kan jualannya masakan. Jadi iya, kalau betul. kayak catering, kalau kayak catering pasti ada tingkat kegagalannya ada. Terus kalau saya jual makanan dalam perjalanan itu rusak itu ada. Jadi itu kan sebenarnya sangat butuh support system. Kalau misalkan nggak ada support system, mungkin saya mikir, aduh kok saya hari ini rugi ya? Kok saya hari ini kok nggak ada yang beli ya jajanan saya? Saya mikir kayak gitu, kok hari ini kok saya kayak gini ya? Jadi
itu dukungan. Tiba-tiba nanti suami atau orang tua saya atau kakak saya dan adik-adik saya bilang, oh nggak apa-apa gini segala macam. Jadi berani maju aja. Jadi saya itu adalah kayak gitu. Kalau berani maju aja, walaupun saya ya, apa ya, kita jualan itu kan nggak semuanya sering habis ya kan, pasti ada resikonya. Ya itu yang saya bilang, rusak dalam perjalanan, kadang gagal. Masak nasi aja saya pernah gagal pada saat saya mau catering dan deadline-nya itu sudah harus diambil, di pick up sama kurir. Tapi iya itu waktu itu untuk wedding ya, untuk akad wedding. Itu sampai saya pikir, oh ini berarti saya harus jalankan SOP-nya lebih baik lagi nih. Jadi kayak gitu tuh harus, oh ya udah, berarti kegagalan itu kita ulang lagi terus. Itu adalah salah satu sukses kunci satu usaha, sukses kunci dan berani itu. Itu kalau menurut saya. Oke, buat viewers nih, karena kita kan udah makin hangat nih pembicaranya itu, udah makin gitu. Karena nih yang teman-teman yang lagi nonton boleh banget nih siapkan pertanyaan terbaiknya yang paling menarik, 2 orang penanya yang menarik, nanti kita giveaway. Iya, kasih giveaway. Nanti giveaway-nya berapa apa nih Kak? Apa voucher dana jajan bakso. Nanti kami mau nggak? Ada juga giveaway dari Mama Jo Kitchen nanti. Iya. Harus semangat nih audiensnya nih. Harus semangat. Oke. Makanya nanti ada 2 orang juga. Ya, kalau dari Mama Jo Kitchen nanti ada 2 orang. Oh, berarti 4 ya? Ada 4 ya berarti ya. Oke. Untuk 1, 2 dari Mama Jo. 2. Oke, semakin menarik nih pertanyaannya. Oke. Nah, Kak, itu kan kenapa sih tidak memilih bisnis lain, misalnya fashion kah? Aku lihat juga di Instagram kakak itu juga sering kayak spill panci atau hijab gitu kan. Nah, kenapa tidak memilih berbisnis fashion aja? Karena kan untuk resiko ruginya itu lebih kecil. Nah, pastinya juga kalau bikin konten masak itu pasti ada chaosnya. Antara mau masak sama mau ngerekam itu kan kayak, aduh, chaos banget pastinya. Ada nggak sih momen lucunya ketika lagi bikin konten, tiba-tiba masakannya angus? Waktu itu momen lucunya malah bukan itu. Jadi handphone saya, jadi di saya itu kan punya wilayah kerja dapur lah ya, bahasanya gitu. Jadi saya punya ada lighting, ada tripod, jadi kan saya sendiri. Betul, saya rekam sendiri, saya lakuin itu sendiri. Itu pada saat saya mau numis, jadi kan kamera itu di atas wajan ya, itu cipratan air. Wah itu sampai saya bilang, wah ini handphone saya atau kamera saya bisa rusak. Kayak itu hal lucu yang pernah saya rasa selama saya ngonten itu di situ. Kalau itu sampai, wah ini kameranya bisa pecah nih, untuk cari uangnya gimana lagi. Itu jadi selama itu kameranya, bukan orangnya. Karena apinya kalau udah tumisan terus apinya muncrat itu kan bahaya sekali. Iya betul. Ya udah nanti bisa kebakaran lagi dapurnya. Nggak punya ruang kerja dong. Iya. Betul. Oke Kak Intan. Kak Intan juga kan tadi sempat membahas bahwa Kak Intan ikut challenge atau lomba memasak gitu kan. Saya juga lihat di profile Instagramnya itu di MasterChef gitu kan. Banyak sekali kan prestasi, terus apresiasi atau pencapaian kakak yang telah diraih gitu Kak. Dari sekian prestasi, pencapaian atau apresiasi yang kakak raih, ada nggak Kak satu momen yang dimana kakak berpikir gitu, batin kakak atau berkata gitu, oke, ternyata pilihan saya untuk terjun di dunia bisnis masakan dan juga konten kreator ini adalah pilihan yang tepat gitu Kak? Ada. Jadi ketika saya pernah ikut kompetisi masak di salah satu brand besar juga. Jadi saya sudah ikut 2 kali. Yang pertama itu saya bisa masuk top 10 dari berbagai banyaknya orang yang ikut lomba masak saat itu di salah satu brand, dan saya masuk top 10. Tapi di situ saya gagal. Itu waktu itu saya masak ikan.
Itu for the first time sekali saya ikut lomba masak, saya berani masak ikan saat itu. Pikir saya yang lain nggak ada di menu ikan di top 10 itu. Akhirnya pada saat di top 10 tahun sekitar 2024 itu saya gagal di cooking challenge itu. Dan 2025 tahun kemarin saya ikut lagi. Tapi saat itu mystery box. Nah, itu adalah pengalaman saya. Dan saya mikir, saya bilang, kalau saya masak daging premium, salah, udah pasti akhirnya pasti nggak bakal bagus. Akhirnya saya bilang, ya, kalau misalkan ini jalan saya bisa menang, saya bilang gitu, ya udah saya menang. Terus waktu itu saya cooking challenge ditemenin sama anak sama suami saya ingat sekali. Mereka bilang, ayo kita pulang aja bang, sudah malam. Sedangkan pengumuman sebentar lagi. Itu saya ingat banget. Terus di situ saya bilang, oh karena yang lain sudah bagus-bagus, ya kan? Yang lain udah, wah semua juri juga penilaiannya bagus. Dan ternyata di situ saya jadi pemenang. Itu di kedua kalinya saya ikut cooking challenge yang produk brand itu, akhirnya saya menang di situ. Terus saya bilang, oh ternyata kuncinya adalah kalau misalkan, ya saya bilang tadi kegagalan itu bukan harus berhenti, saya bilang. Jadi kalau sebenarnya kegagalan itu kalau misalkan gagal saat ini, mudah-mudahan atau kemungkinan Tuhan atau Allah akan kasih jalan di tempat lain. Nah itu saya rasain. Jadi saya bilang, oh berarti passion saya kalau bahasa seorang konten kreator tuh passion. Jadi saya itu passionnya sekarang ada di cooking. Walaupun saya suka sharing fashion, misalkan baju, atau saya sering produk-produk segala macam, tapi saya tetap di cooking. Itu adalah passion atau nice-nya. Jadi kalau ada brand yang ngajakin kerjasama, silakan. Tapi saya kriterianya untuk nice-nya, untuk passion-nya adalah cooking, sharing and cooking. Oke. Saya mudah-mudahan sampai sekarang saya tetap konsisten di nice saya, di passion saya, yaitu live cooking and sharing resep gitu. Masya Allah. Ternyata seorang Kak Intan yang kita kenal public speaker yang bagus ini pernah insecure juga ya. Oh, jelas dong. Apalagi kalau misalkan kayak cooking competition, wah yang ikut sudah chef besar nih, ya kan? Yang ikut sudah Master Chef Indonesia nih, ya kan? Maka saya bisa ngalahin mereka. Oh itu adalah salah satu kebanggaan saya juga di situ. Jadi kayak misalkan usaha. Kayak usaha aku ternyata ada yang nggak suka dengan usaha saya nih. Oh ya udah. Kalau kamu nggak suka dengan usaha saya, nggak apa-apa. Kita kan nggak saling ganggu. Jadi gitu. Jadi sekarang realistis aja lah. Jadi jangan kita usaha jalan aja, ataupun kita usaha stuck aja, orang belum tentu ada yang suka semua deh. Jadi ya kita harus terima, namanya sekarang sudah jadi banyak orang yang tahu lah ya, banyak orang yang kenal. Jadi orang nggak suka, wajar, kita terima aja. Benar. Karena kita nggak bisa memaksakan orang buat suka sama kita, nggak sih Kak? Betul, itu di luar kontrol kita. Betul deh. Bahkan orang terdekat aja, kalau misalkan memang dia nggak suka sama kita, ya kita harus terima, udah itu aja. Iya benar. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama audiens nih. Sebentar lagi kan mau Ramadan nih Kak. Jadi ada nggak tips dari Kak Intan untuk mengolah ikan yang enak itu seperti apa, yang nggak ribet lah gitu. Yang contohnya aja nih kayak kita anak kosan, gitu, kan kita nggak mau ribet, nggak punya bahan masakan yang banyak gitu, alat peralatan masakan seadanya, yang simple tapi enak dan menarik Kak. Coba ada nggak sih tips masakan ikan yang menjadi favorit buat Kak Intan? Nah, Kak Intan udah punya resep nih. Nanti kalau misalkan ada waktu, saya sharing juga di resepnya. Nanti saya tag juga di media penyuluh, oke? Jadi saya rencananya saya akan food prep itu seperti Dori crispy. Dori itu kalau misalkan kita tahu orang aquaculture-nya itu adalah patin gitu ya ibaratnya. Jadi patin. Jadi kalau mama-mama di luar sana yang bilang dori chips, dori goreng, itu adalah sebenarnya ikannya adalah ikan patin fillet yang memang grade-nya premium.
Jadi saya udah punya resep nanti untuk food prep-nya. Jadi bisa anak-anak yang mulai belajar untuk sahur, untuk puasa, itu tuh bisa nanti. Saya ceritanya mau buat fish and chips, tapi nanti bisa untuk jadi frozen food juga. Nanti saya akan share resepnya. Jadi nanti fish and chipsnya gampang aja. Nanti patin atau dory filletnya yang biasa dijual di frozen food, nanti akan saya food prep dengan resepnya itu seperti pakai terigu, pakai tepung roti, lalu nanti bisa dikasih sausnya misalkan teriyaki, bisa dikasih saus tomat, asam manis dan lain-lain. Jadi itu nanti tinggal ditambahkan sayur aja untuk sayur beningnya, untuk untuk patin filletnya itu bisa untuk jadi frozen. Jadi pada saat mau makan sahur tinggal di defrost aja, tinggal tidak beku, habis itu digoreng. Itu udah menu simple nanti yang akan saya sharing juga untuk food prep sahur anak-anak ya. Jadi kadang tuh anak-anak kan suka males ya kalau sahur. Itu saya bingung deh. Benar. Susah dibangunin. Jadi susah dibangunin. Makanya saya bilang nih, saya bilang, oh ini kita harus cari resep apa yang anak-anak tuh kira-kira bisa bisa memikat betul. Jadi kita buat dory crispy itu kan patin fillet, nanti tinggal dikasih dipping saus aja. Itu udah menurut saya itu udah paling simple. Mama-mama juga yang di sana pasti udah gampang buatnya. Terus selanjutnya untuk ikan, jadi di sini kakak-kakak tahu fish nugget nggak? Fish nugget, tahu dong. Ya, fish nugget. Jadi kalau fish nugget itu bisa pakai ikan tawar atau ikan laut. Jadi nanti kita buat fish nugget juga. Nanti akan saya share juga resepnya. Pokoknya menu simple untuk berbuka dan sahur yang bisa untuk anak-anak juga. Gitu. Oke. Menarik banget ya Teh. Menarik banget. Apalagi nih kita yang anak kosan pulang kerja itu pasti capek banget. Terus benar. Bangunnya gitu mepet-mepet. Iya. Aduh gimana? Pasti perlu makanan yang memenuhi instan kayak gitu perlu banget sih. Benar. Kak Intan nih. Tadi kan berbicara ikan gitu yang bisa diolah untuk masakan sahur maupun buka puasa. Nih Kak Intan, ada nggak sih tips dari Kak Intan nih untuk si ikannya itu, bahan baku ikannya itu ketika nanti dimasak gitu, biar tahan lama, nggak bau amis, bahkan bisa agak lama gitu disimpan buat stok sahur nanti gitu kan. Kalau ikan kan agak rawan ya, gitu. Apalagi ikan-ikan yang dibudidayakan air tawar lah istilahnya gitu. Sering kayak bau rasa tanah gitu. Oh iya, bau tanah. Benar. Gimana cara ngolah ikannya? Iya, karena aku juga pernah masak ikan itu bau tanahnya itu masih melekat banget jadi iya benar. Nah, ada nggak sih Kak tipsnya? Biasanya terutama itu di ikan air tawar. Itu ada di mujair, lele, bahkan kayak ikan mas. Nah, patin juga sebenarnya suka kadang masih bau-bau tanah gitu. Jadi kalau tips dari saya pertama memilih ikannya itu. Jadi kalau adik-adik nanti atau mama-mama sempat ke pasar, jadi biasanya di pasar itu ada toko atau orang pasar yang dia masih menjual dengan kolam yang ditembak aerator. Nah, itu adalah ikan hidup yang fresh. Nah, pilih ikan yang masih fresh atau pilih ikan yang masih hidup. Ya kalau untuk pakannya itu karena rasa daging tanah yang berasa tanah atau berasa sangat amis itu adalah dari kualitas pakannya sebenarnya. Jadi kalau itu ngaruh sekali, dan pemeliharaannya ya pasti ya. Jadi treatmentnya kalau misalkan nanti pemilihnya ikan tawar, satu adalah kuncinya pakai jeruk nipis. Jadi pada saat sudah dibersih, betul. Jadi pada saat mau disimpan dalam kulkas atau di frozen, dibersihkan dulu. Jadi kalau misalkan ikan itu kan nggak bisa dibersihkan atau disimpan dalam keadaan yang sudah direbus, itu nggak boleh sama sekali. Jadi kalau misalkan memang mau disimpan mentah, saran saya adalah dibersihkan terlebih dahulu, insangnya semua dibuang, sisiknya dibuang, lalu diperas jeruk nipis. Nah setelah itu dibilas lagi, kasih aja ketumbar sama garam. Nah, udah. Ternyata kuncinya ketumbar sama garam. Jeruk nipis, ketumbar, garam. Iya, biasanya itu cuma dikasih jeruk nipis aja kita tahu ya. Sebenarnya jeruk nipis sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalkan itu rasa dagingnya tuh kayak
ya masih mungkin ada sedikit amisnya lah ya. Jadi kalau misalkan itu enaknya digoreng. Nanti setelah itu kalau misalkan mau dimarinasi lagi bisa lagi tambahkan kunyit, bisa geprekan-geprekan aromatik ya kan, itu biar menghilangkan dari bau amis. Setelah itu simpan dalam freezer, di food prep, di wadah atau tin wall tertutup rapat. Dah, jadi akal kamu nanti pada saat mau berbuka atau mau sahur tinggal goreng. Wah, itu udah enak banget. Bener, Terus simple banget. nah, terus kalau untuk pemilihan ikan laut, nah atau seafood, kuncinya pasti dilihat dari fisiknya dulu. Jadi mulai Oh dari iya. matanya, insangnya, karena kan kita nggak tahu kalau ikan laut itu kan sudah banyak proses perjalanan yang mulai dari bahkan sudah Iya. jalannya udah jauh buat sampai ke Nah, kita dari gitu. perjalanan aja itu udah riskan banget ya kayak. Iya, jadi udah banyak sekali tuh. Kalau misalkan pemilihan ikan laut itu ya bisa dilihat dari fisiknya. Ya, karena kan memang kita nggak tahu dia dari laut mana. Kecuali kalau misalkan kayak udang yang kita dari tambak, kalau dia itu udah nggak ada obat, itu udah paling bagus gitu. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini Teh, untuk terjun ke dunia entrepreneur itu kita harus berani mencoba Betul. dan tentunya harus ada support systemnya. Iya. Terus karena itu Betul. yang menyemangati kita ya. Benar. Seperti Kak Intan kan suaminya gitu. Iya, Yang suaminya. awalnya ibu rumah tangga biasa dan karena keharusan untuk bisa memasak akhirnya menjadi sebuah ladang usaha. Usaha, betul, Nah, betul sekali. Nah, teman-teman audiens nih, silahkan berikan pertanyaan yang semenarik mungkin karena kita memasuki sesi Q&A. Q&A. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang menarik, 2 orang penanya dari kita nanti mendapatkan giveaway berupa voucher dana. Dan dari Kak Intan Oke. sendiri ada Iya, apa? itu ada voucher sebesar 25.000 untuk masing-masing. Nah, kalau dari Mama Jo Kitchen, saya akan memberikan masing-masing 100.000 untuk 2 orang. Oke, Nah, wow, itu terserah mau produk Mama Jo Kitchen atau mau berupa uang jajan, terserah. Jadi kalau misalkan memang masih bisa dalam jangkauan dikirim dari Mama Jo Kitchen, dari kitchen kita, mau produk saya sebesar 100.000 atau mau uang tunai untuk 2 orang, jadi masing-masing 100.000, total hadiahnya 200.000, silakan. Oke. Ini harusnya boleh kan nih Kak? Hostnya besok ya. Oke, ayo guys silakan berikan pertanyaan kalian yang menarik agar mendapatkan voucher yang lumayan besar ya dari Mama Jo ya. Oke, untuk giveaway dari kakak sendiri, apakah kita yang menentukan atau dari kakaknya sendiri yang mengambil? Oh, silakan aja. Silakan dari dari kita teman-teman media penyuluhan, boleh. Oke, Silakan. kita lihat pertanyaan yang paling menarik ya Kak ya. Oke, Sudah ada dari Ripanda Akbar ya. Oke. Pertanyaannya, Kak, mohon izin, ada nggak sih cara tersendiri untuk mengolah limbah ikan seperti tulang, kepala, dan lain-lain gitu? Dari Ripanda Akbar. Oke, itu saya jawab ya. Itu adalah disebutnya zero waste. Jadi kalau dalam cooking itu, dari dalam cooking itu kita memanfaatkan sisa-sisa atau limbah dari bahan masakan yang saya masak. Contoh aja tadi kayak kulit atau kayak tulang gitu. Jadi kalau adik-adik tahu ada adik kelas saya yang punya usaha seperti keripik fish patin atau yang mungkin adik-adik sendiri tahu itu adalah betul sekali ya, itu adalah pemanfaatan limbah kan. Jadi kalau untuk rumah tangga seperti saya biasanya kalau kayak kentang, nah zero waste-nya itu kulitnya kadang kalau misalkan saya itu suka saya jadikan crispy, jadi di oven atau di air fryer sampai kering itu bisa jadi chips itu. Kalau jadi
kalau untuk kepala ikan, kalau misalkan kayak sebenarnya kalau ikan itu sebenarnya dari kepala sampai ujung ekornya tuh sebenarnya kalau dibilang limbah tuh nggak ada limbahnya. Kecuali kalau insang itu bahkan bisa untuk Makan jadi ya pakan lele. semua. Betul. Oke. Betul. Jadi kadang itu sebenarnya adanya di sayuran. Jadi sayuran itu sisa-sisa limbahnya itu cukup banyak dan susah agak kita kelolanya. Biasanya saya itu suka saya jadikan pupuk. Jadi di perumahan saya itu ada ya maksudnya kita punya taman kecil gitu. Nah, Mm-mm. nah biasanya kalau kayak sisa-sisa irisan yang masih bisa kita buat jadikan pupuk atau dikeringkan itu bisa sangat bisa dimanfaatkan. Nah itu jadi nggak mungkin kalau sampah atau limbah rumah tangga itu pasti ada. Apalagi saya masaknya hampir setiap hari gitu. Jadi walaupun dibilang bagaimana caranya memanfaatkan zero waste itu paling tidak walaupun nggak hilang semua meminimalisir gitu. Oke. Oke, Oke, Kak. mudah-mudahan terjawab ya, Untuk Rifanda. Rifanda Akbar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sebentar, Kak. Oke. Mungkin dari Rifanda masih join nggak nih? Kalau nggak join, angus loh ya. Angus, Pastikan, kalau nggak join Iya, angus. pastikan yang sudah berkomentar itu tetap ada sampai akhir ya, Kak. betul. Jangan Oke. sampai nanti udah dapat giveaway nih, nggak masuk lagi nih sampai akhir. Nggak boleh ya, Kak ya. Oke. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Alisa Septiana, Kak. Nah, Ya, pertanyaannya itu, boleh. gimana kalau kamu capek masak, healing terbaiknya seperti apa? Nah, kalau kakak nih, kita lagi malas masak, tapi healingnya itu seperti apa, Kak? Healing terbaiknya. Jadi sebenarnya kalau dibilang malas masak nggak bisa ya kalau kita udah usaha masakan gitu. Jadi biasanya Iya. saya suka di weekend kalau memang ada waktu kosong saya pasti main sama Mm-mm. anak-anak, walaupun lagi suami saya Betul. mungkin lagi ada di Jakarta atau lagi ada di Indonesia kita sering liburan bersama. Dan kadang kalau saya lagi capek banget saya pulang ke rumah mama saya. Nah, saya istirahat, dan saya tidur di rumah mama, saya bilang setelah itu saya pulang lagi. Dah, udah Oh, itu. Jadi gitu. healing saya tuh cuma ya suami, anak-anak, keluarga, ya healing saya itu. Benar, karena family time itu perlu banget nggak sih, Kak? Betul banget, Apalagi nih betul. buat anak-anaknya, buat adik-adik di rumah itu pasti bosen di rumah terus, kegiatannya sekolah di rumah. Langkah baiknya itu setiap weekend itu bisalah diajak keluar untuk refreshing gitu ya, Kak ya. Betul. Iya, makanya ya paling kalaupun itu kita suka staycation. Iya. Walaupun Kak Intan ini dikategorikan bukan Gen Z, tapi Tapi gaul sekali sih lihatnya. Iya ya, karena usianya udah tua gitu ya. tua banget enggak sih, Kak? Karena kan kami 5657, kakak Iya. angkatan 47, 10 tahun lah dari Iya, kami benar. gitu kan. Tapi ketika kami scrolling gitu kepo-kepo dari kontennya kakak tuh Mm-mm. luar biasa, postingan-postingannya zaman now sekali lah. Iya benar. Pun diajak ngobrol kayak gini pun masih nyambung banget. Iya. Frekuensi lah. Seperti Oh, seumuran iya. kan. Oke, kita udah dapet nih Jadi 2 penanya. Oke. Kak Irfan balik lagi. Boleh nih, mungkin dari Kak Intannya mau milih satu dari, kan kita ada 4 nih, Kak. Oke, ada dari Jain Aminuddin nih, Kak. Kak, tips penting bagi mahasiswa atau anak muda yang ingin jadi chef katanya, Kak. Seperti apa tipsnya dari Kak? Oh, mungkin sempat kepo gitu, Kak. Karena kan ada postingan Iya, Kakak yang ikut Master Chef itu. Oke. Jadi saya itu Chef Intan, gitu dikenalnya. Ya, jadi Chef kalau Intan. sebenarnya, jadi sebenarnya kalau itu kan ada sekolah khusus ya. Kalau untuk chef itu ada sekolah khusus. Tapi kalau sudah sering memang
sudah ada beberapa kegiatan di bidang cooking, sering ya ikut perlombaan seperti ya Master Chef atau kayak vegetarian chef. Itu saya juga termasuk salah satu top 12 vegetarian chef Indonesia tahun 2025. Jadi kalau misalkan dikatakan itu chef, ya sebenarnya ada lisensi tersendiri ya kalau untuk chef itu karena kan memang panjang sekali gitu. Jadi kalau memang mau mulai sekolah, setelah itu nanti ada ya sudah ada ahlinya lah begitu. Jadi saya nggak bisa menjawab bagaimana caranya menjadi chef karena saya dikategorikan hanya chef di rumah aja, gitulah. Chef untuk anak dan suaminya, keluarga. Bener. Oke. Ada lagi nih. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh Kak Irfan Hakim. Nah, oke, pertanyaannya, ikan kan terkenal banyak durinya. Ada nggak sih Kak tips agar ikan mudah dipisahkan dari durinya? Dari Harlani nih Kak. Oke, biasanya kalau ikan yang ada banyak durinya itu udah pasti ikan tawar. Nah, ada juga kayak bandeng dia masuknya pawai ya sebenarnya ya ikannya. Jadi kalau ikan yang banyak durinya, kalau nggak mau makan durinya ya disilet, dibuang durinya gitu kan ya. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak sih di Presto juga ikan yang ada durinya udah bisa dimakan kok durinya. Gitu jadi tapi kayak Presto ini ngeri sedap nggak sih Kak? Iya lebih hati-hati aja lah ya kalau duri itu kan udah ada di dalam ikan dari ya kan udah maksudnya memang sudah ada duri gitu jadi kita nggak bisa menghilangkan duri dalam ikan tuh gimana ya palingnya ya udah disilat dibuang durinya udah gitu sudah 4 pertanyaan ya berarti. Iya, 4. Ternyata jadi sudah itu gimana? Mau ditambah lagi atau udah 4 aja? Kalau dari Mama Jonya mau menambahkan silakan. Terus itu berarti yang nanti 4 itu ya tinggal kalian pilih aja yang mana yang dari saya atau digabung terserah aja nanti kita atur aja ya. Oke. Menarik banget ya Teh. Menarik sekali. Ini perlu dibacakan nggak nama-namanya yang tadi? Oh boleh, takutnya nanti ada yang nyelip-nyelip kan. Oh aku nanti kita. Baik, Sirip dan Kak Intan. Udah dicatat ya berarti? Udah. Oke. Ada Rifanda, kemudian ada Alisa Septiana, ada Jane Aminuddin, dan ada juga Harlan. Oke. Mungkin dari kandidat-kandidat tersebut DM ke Kak Intan nanti untuk konfirmasi hadiahnya. Ke kita. Jadi kan ada 4, 2 dari kita CMC, dari kita dan 2-nya lagi kan dari Kak Intan. Atau ribet. Dijadikan satu aja, nanti semuanya dibagi 4, gitu aja. Biar adil, gimana? Boleh banget. Ya, boleh banget. Jadi ke admin kita aja, ke editor kita. Boleh untuk para pemenang nanti menghubungi Kak Irfan Hakim untuk mengkonfirmasi hadiahnya. Dan selamat kepada 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Kalau nggak DM, hangus. Sama satu lagi, kalau tercatat tidak ada di live sampai akhir, hangus itu. Hangus. Jadi kesimpulannya itu dari pembahasan kita ini, untuk memulai usaha itu pastinya kita itu butuh support system. Terus mulai dari menu-menu yang simple tapi sangat membantu nih untuk anak-anak kos juga dibahas tadi. Menarik sekali. Benar-benar paket lengkap banget nih sore ini kita dapatnya. Bukan cuma ilmu bisnisnya doang nih, tapi juga inspirasi menu untuk Ramadan nanti. Sebelum ditutup ada closing statement dari Kak Intan Zakia untuk Sobat Sirip yang lagi menonton. Oke, untuk Sobat Sirip yang lagi menonton semuanya terima kasih banyak. Semoga saya menjadi inspirasi yang baik. Terus nanti saya akan share resep-resep untuk berbuka puasa dan juga untuk sahur. Nanti saya juga akan tag ke media penyuluh perikanan. Nanti untuk resep
resepnya bisa mama-mama atau kakak-kakak kos nih bisa di recook jadi membuat semuanya jadi simple. Intinya mau usaha semangat, mau konten walaupun viewersnya masih kecil, mau ada brand masuk yang ajak kerja sama, kita jalanin aja. Itu tips dari saya untuk semua teman-teman. Untuk Sobat Siri. Oke, untuk Sobat Sirip. Oke, Sobat Sirip, jadi buat temen-temen nih, jangan takut tangannya bau ikan. Karena bisa jadi dari sana, kalian bisa menentukan masa depan yang lebih matang lagi. Terima kasih Kak Intan atas waktu dan ilmu Sama-sama. Terima kasih juga sumbangannya kue. Iya, benar. Nah, apa ya? Dari Sobat Sirip, jangan khawatir jika misal nontonnya di pertengahan aja. Nah, untuk teman-teman yang masih kepo nih dengan menu-menu yang lainnya, bisa banget nih teman-teman kepoin dan follow Instagramnya Kak Intan di Mama John sama di Mama John Kitchen. Iya. Dan juga bisa follow akun kita di media sosial Instagram di media penyuluhan perikanan agar semakin banyak nih informasi menarik lainnya yang bisa teman-teman dapatkan. Dan untuk teman-teman yang lagunya tinggalan di pertengahan atau ketika pembacaan pemenang giveaway, jangan khawatir. Kita juga menyediakan rekaman dari live ini di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Benar. Jadi bisa review kita kan, bisa melihat, menonton. Iya, gitu. betul. Jadi sebentar, potong. aja. Oke. Untuk yang giveaway harus follow saya dan follow usaha saya. Betul. Kalau enggak harus. Betul. Betul sekali. Boleh kita cek tuh, bener apa enggaknya. Jangan lupa follow dari IG-nya Kak Intan dan juga IG-nya yang semuanya Iya. Dan Mama IG kami tentunya. Betul. Ya, nanti kalau dari teman-teman Sobat Sirip sudah transfer atau sudah memberikan giveaway, bisa di-storykan dan tag kita juga. Gitu. Oke, Kak. Oke, itulah pembicaraan kita yang sangat menarik dan seru banget sama Mama Jo. Terima kasih Kak Intan dan kita tim Sirip Pamit undur diri. Sampai jumpa di Sirip Santuy berikutnya dan pastinya bakal banyak giveaway yang menarik lainnya. Oke. Kami dari tim Sirip Santuy pamit undur diri. Bye-bye. Salam Sirip. Terima kasih Kak Intan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, Terima kasih. terima kasih.